Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ana Robi di tayangan Jundu Channel pada program Kisah-Kisah Teladan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini Ana akan menceritakan keutamaan daripada hari Ashura. Apa aja sih kejadian di hari Ashura ini sehingga banyak orang-orang yang berpuasa sunnah Muharram ini? Bahkan bukan orang Islam aja, orang Yahudi dan Nasrani pun juga ikut berpuasa. Apa ini yang dibalik peristiwa-peristiwa di hari Ashura ini? Mau tahu kejadian apa aja? Tetap ikuti Jundu Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW ketika datang di Madinah, beliau menjumpai orang-orang Yahudi dan Nasrani ini sedang berpuasa. Kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka, hari apa ini? Kenapa kalian berpuasa? Kemudian mereka menjawab bahwasanya hari ini adalah hari Ashura, di mana mereka dimenangkan oleh Allah SWT atas kaum Fir'aun. Maka hari ini kami berpuasa untuk mengagungkannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada mereka, kami adalah orang-orang yang lebih berhak dengan Nabi Musa daripada kamu. Maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umatnya untuk berpuasa sunnah Muharram ini. Mengenai keutamaan hari Ashura banyak disebutkan dalam Atsar. Di antaranya adalah Nabi Allah Adam AS diciptakan pada hari Ashura. Kemudian Nabi Allah Adam AS diterima taubatnya juga pada hari Ashura. Nabi Allah Adam AS dimasukkan ke surga juga hari Ashura. Demikian pula diciptakannya arsy, langit, bumi, matahari, bulan dan bintang-bintang semua juga diciptakan pada hari Ashura. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga dilahirkan pada hari Ashura dan diselamatkan dari kobaran api yang sangat dahsyat pada hari Ashura. Dan apalagi kejadian di hari Ashura ini? Nabi Musa alaihissalam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menenggelamkan kaum Fir'aun, dan Fir'aunnya itu juga pada hari Ashura. Dalam hari Ashura itu juga Nabi Allah Idris alaihissalam diangkat ke langit pada hari Ashura, dan kemudian diangkat kedudukan yang sangat tinggi Nabi Allah Idris itu juga pada hari Ashura. Dan di dalam hari itu juga bahtera Nabi Nuh alaihissalam mendarat di Judi. Dan pada hari Ashura itu Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kekuasaan yang sangat dahsyat juga pada hari Ashura. Kemudian Nabi Allah Yunus diselamatkan dari perut ikan yang sangat besar juga pada hari Ashura. Kemudian Nabi Allah Yusuf diangkat dari sumur juga pada hari Ashura. Kemudian Nabi Allah Ya'qub alaihissalam dibukakan penglihatannya kembali. Awalnya buta nih Nabi Allah Ya'qub alaihissalam, kemudian bisa melihat lagi, itu juga pada hari Ashura. Kemudian apalagi pada kejadian itu juga Nabi Allah Ayub alaihissalam diangkat penyakitnya, yang penyakit kulit yang luar biasa yang dialami begitu lama, berhari-hari bahkan bertahun-tahun, itu juga pada hari Ashura Allah angkat penyakitnya semua. Allahu Akbar, luar biasa, hari Ashura yang begitu dahsyat. Dan satu lagi, hari pertama kali hujan turun ke bumi itu juga pada hari Ashura. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Makanya karena begitu dahsyatnya untuk mengagungkan hari Muharram ini, bukan serta-merta Muharram ini karena kematian cucunya Rasulullah SAW, ya Sayyidina Husain, tapi juga ini ada kejadian nabi-nabi sebelumnya yang sangat luar biasa. Masya Allah, dia diberikan kemenangan, diberikan keselamatan yang luar biasa, Masya Allah, dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi, itu juga pada hari Ashura. Perlu diketahui sahabat Jundu, puasa hari Ashura ini juga sangat terkenal pada umat-umat sebelumnya. Dan hari Ashura ini, puasa hari Ashura ini adalah fardu sebelum datangnya bulan Ramadan. Dan Nabi Muhammad SAW juga dahulu juga berpuasa sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi tapi Nabi Muhammad SAW itu berpuasa untuk dirinya, tidak menyampaikan, tidak mengajak kepada yang lain. Tapi pada hari Ashura itu Nabi Muhammad SAW itu berpuasa. Nah, sempat kejadian bertemu orang Yahudi dan Nasrani juga ikut berpuasa. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk berpuasa 2 hari atau 3 hari. Kan ada 9, 10, 11. Kalau nggak 9, 10 ya 10, 11. Pokoknya jangan sehari. Karena
umat Yahudi juga berpuasa pada hari ini. Umat Yahudi, umat Nasrani itu berpuasa untuk mengagungkan nabi-nabinya. Nah, kita jangan hampir sama dengan umat Yahudi dan umat Nasrani. Makanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk 2 hari. Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau aku mempunyai umur di tahun mendatang, aku pasti akan berpuasa di tanggal 9 dan 10 Muharram. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW meninggal dunia sebelum dia melaksanakan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Tapi sudah disunahkan, sudah diperintahkan untuk umatnya untuk berpuasa di tanggal 9, 10 atau 10, 11 atau 9, 10, 11. Luar biasa, Masya Allah. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'aibul Iman, barang siapa yang membuat kelapangan atas keluarga dan istrinya pada hari Asyura ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kelapangan di dalam sisa waktunya setahun berikutnya. Luar biasa, Masya Allah. Dan perlu diketahui sahabat Jundu, yang menimpa Sayyidina Husain radhiyallahu an ini adalah bukan sebuah musibah, tapi adalah pengangkatan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sepantasnya kita umat Nabi Muhammad SAW menyebutnya untuk kejadian hari Asyura di mana Sayyidina Husain terbunuh itu adalah suatu musibah, melainkan kita hanya bisa menyebut sebagai istirja. Ucapkan tuh istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat sahabat Jundu dimanapun berada, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan untuk berpuasa sunnah Muharram ini. Ana dari Robi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.